Nah, pemirsa tipspajak.com dan Tips Pajak Media, bolehkah orang pribadi pedagang yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun menggunakan tarif umum PPH? Nah, yang artinya bukan PPH final 0,5% dari omset. Oke, bolehkah? Kita akan cek di sini. Like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami tawarkan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak orang yang membutuhkan, sehingga secara keseluruhan literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan meningkat dan kita semua para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan cermat dan hemat. Ya, kenapa hemat? Karena Tips Pajak Media ini gratis. Oke, seperti itu ya. Meluncur ke TKP. Nah, seperti kita ketahui tentang PPH UMKM ini diatur dalam PP 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Di situ disampaikan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini peredaran brutonya adalah 4,8 miliar setahun, dikenakan PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Nah, ayat kedua disampaikan bahwa tarif PPh final ini adalah 0,5%. Ya. Nah, dalam pasal 3 artinya dalam pasal 2 ini semua wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan usaha yang dalam jangka waktu tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu ini adalah kalau PT yang dia didirikan sebelum Juli 2018 itu paling lama adalah tahun pajak 2020. Kalau CV paling lama adalah tahun pajak 2021 dan kalau OP adalah paling lama 7 tahun. 7 tahun berarti berapa itu? 7 tahun 4 2021 2024 ya. Kita masih bisa. Nah, pajaknya PPh finalnya itu 0,5% ini, PPh finalnya adalah 0,5% dikalikan omset. Nah, dikalikan omset. Ini tentunya ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan. Para wajib pajak yang diuntungkan adalah yang omset usaha yang margin labanya dari bruto adalah besar. Seperti apa? Barang-barang yang marginnya besar ya. Nah, yang sangat tidak diuntungkan adalah para pedagang yang marginnya kecil, yang labanya sangat kecil. Contoh, pedagang kebutuhan pokok. Ini yang sangat kecil biasanya. Dari marginnya itu 0,5 sampai 1%. Nah, wajib pajak kebutuhan pokok ini akan menjerit, akan akan merasa dirugikan ketika labanya itu hanya 0,5 sampai 1%, namun pajaknya juga 0,5%. Nah, jadi kerja bakti saja dong seperti itu. Itu juga di luar jika mereka menderita kerugian. Tapi untuk kerugian nggak masalah karena untuk PPh final itu mau untung mau rugi ya udah tarifnya flat karena 0,5% dari omset. Nah, seperti di awal tadi, bolehkah jika para pedagang orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun ini tidak menggunakan tarif 0,5% dari omset itu. Nah, seperti itu. Itu jawabannya adalah bisa. Diatur dalam pasal 3 PP 23 tahun 2018. Nih, bunyinya seperti ini. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final ini merupakan orang pribadi, kemudian badan yang bentuk koperasi, CV, firma atau PT ya, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Nah, ini pasal 2-nya yang bunyi adalah di sini. Tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah wajib pajak yang memilih ya. Jadi, wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A atau pasal 31E Undang-Undang PPh ya. Oke, terjawab ya di ayat kedua ini, pasal 3 ayat 2 ini. Jadi
wajib pajak kita bisa memilih nih untuk tidak dikenakan tarif PPh final 0,5%. Oke, dengan syaratnya hanya satu, yaitu kita sebagai wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak, ya. Wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak. Seperti itu. Nah, namun ada hal yang sangat penting, hal yang sangat penting untuk dilihat. Benar, jadi ini tadi kan PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 23. Ini aturan petunjuk pelaksanaannya ada di PMK 99 ya, PMK 99 tahun 2018. Di situ di pasal 3 diatur bahwa wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan tersebut melakukannya melalui KPP, KP2KP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ini yang dimaksud adalah DCP online nih biasanya nomor C ini. Nah, ini adalah poin yang sangat penting dari pasal 3 ini, yaitu penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam atas ini ayat 1 dilakukan paling lambat pada akhir tahun pajak ya. Pemberitahuan dilakukan paling lambat pada akhir tahun pajak. Dan wajib pajak akan dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh mulai tahun pajak berikutnya. Contohnya sekarang ini bulan September, tanggal 19 September 2021. Nah, kita masih dikenakan PPh 0,5%. Aduh berat nih, 0,5% nih dari omset nih berat gitu kan. Nah, kita tahun depan bisa untuk dikenakan tarif pasal 17. Ya. Kita bisa dikenakan untuk tarif umum pasal 17. Kita bisa pakai pembukuan yang dasarnya adalah dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bersih, penghasilan neto ya. Penghasilan neto ada penghasilan kena pajak. Oke. Jadi kita bisa dikenakan tarif normal adalah misal orang pribadi adalah 5%, 15% itu kita bisa dikenakan tarif normal untuk tahun 2022, untuk tahun pajak 2022 dengan syarat kita menyampaikan pemberitahuan paling lambat akhir tahun 2021 ini. Oke, sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa saat ini adalah video ini dibuat 19 September 2021. Tahun 2021 kita sebagai OP masih dikenakan PPh 0,5% dari omset. Nah, tahun depan 2022 kita bisa untuk tidak pakai 0,5% dari omset, kita bisa pakai tarif umum dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat pada akhir tahun pajak. Berarti paling lambat 31 Desember 2021 agar nanti tahun 2022 kita bisa dikenakan tarif umum PPh. Oke ya, clear, jelas ya. Jadi critical point-nya adalah di sini. Nah, lalu bagaimana cara menyampaikan pemberitahuan? Nah, ini tadi disampaikan bahwa dijelaskan bahwa pemberitahuan KPP atau KP2KP atau saluran tertentu. Nah, zaman sekarang ini kita males ya, males kemana-mana. Yang buat kita yang males ke kantor pajak, kita cukup bisa melakukan secara online. Ada di sini. Panduannya ada di sini. Kita tipspajak.com telah menyampaikan nih, telah ngasih apa namanya tutorialnya, cara menyampaikan pemberitahuan menggunakan ketentuan umum PPh. Oke, kita bahas ya. Nah, ini adalah cara mengajukan pemberitahuan menggunakan tarif umum PPh secara online ya. Ini dia. Jadi step by stepnya adalah pertama adalah kita perlu masuk ke akun DJP online, tentunya di situ ya. Tentunya itu ada pintu masuk untuk semua jenis layanan perpajakan dari pelaporan sampai pemberitahuan ada di sini. Kita masuk ke DJP online seperti biasa, tampilannya seperti ini. Masukkan NPWP dan password dan kata kunci ini dan captcha atau kode keamanan. Kita klik login. Setelah klik login, kita akan mengklik ini layanan ya, tab layanan. Silakan diklik tab layanan. Oke. Setelah klik tab layanan, kita akan mengeklik info KSWP. Nah, ini ya, klik layanan lalu klik info KSWP.
ya. Setelah itu tampilannya ini tampilannya sebentar. Saya bikin live ya. Nah, setelah itu klik menunya, pilih menunya. Silahkan pilih ini. Pemberitahuan memilih berdasarkan ketentuan umum PPh. Ya, diklik di sini. Silahkan diklik. Silahkan diklik lalu setelah kita klik memilih ini, pemberitahuan berdasarkan ketentuan umum PP 23 ini akan ada notifikasi. Nah, ada notif seperti ini. Yang terhormat wajib pajak, terima kasih Anda telah menyampaikan pemberitahuan sebagai wajib pajak yang dikenai ketentuan umum PPh. Ya. Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Anda selanjutnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Berdasarkan pemberitahuan yang Anda sampaikan, pengenaan ketentuan umum PPh mulai berlaku pada tahun pajak berikutnya. Nah, jadi jika hari ini 19 September 2021 kita mengajukan permohonan ini, maka tahun pajak 2022 kita akan dikenakan tarif PPh secara umum. Lalu, untuk tahun pajak berikutnya, Anda tidak lagi dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, sebagai konsekuensi, Anda tidak dapat mengajukan surat keterangan dikenai PP 23 dalam hal Anda memiliki surat keterangan PP 23 suket ya, maka suket tersebut tidak berlaku lagi dan Anda tidak perlu lagi menyampaikan pemberitahuan memilih dikenakan ketentuan umum PPh. Demikian untuk dimaklumi. Berikutnya adalah klik centang di saya sudah membaca ketentuan umum pajak penghasilan tersebut. Lalu klik submit dan selesai. Submitnya submit di itu ya di di DJP online-nya. Dan selesai seperti itu ya. Jadi ini ada notifnya di sini bahwa jika kita udah memilih dikenakan tarif ketentuan umum PPh ini, kita nggak bisa balik lagi ke PP 23 ke yang 0,5% dari omset. Sekian penjelasan dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sekian penjelasan dari kami mengenai bolehkah orang pribadi yang omsetnya kurang dari 4,5 miliar dalam setahun menggunakan tarif PPh ketentuan umum PPh? Ya. Jawabannya adalah boleh, tentunya dengan wajib mengajukan pemberitahuan memilih dikenai ketentuan umum PPh. Kapan? Paling lambatnya? Paling lambat adalah akhir tahun pajak. Ya, jadi 2021 ini paling lambat ada 31 Desember 2021 agar tahun 2022 bisa dikenakan ketentuan umum PPh pasal 22. Ketentuan umum PPh atau tarif umum PPh pasal 17. Sekian, semoga bermanfaat. Tidak lupa kami ingatkan bahwa kami memiliki channel Telegram di mana silakan masuk ke sana. Anda bisa komunikasi dua arah bersama kami dari Tips Pajak Media. Tersedia juga Instagram, silahkan dipilih channel mana yang menurut Anda paling nyaman. Silahkan di follow Instagram, Twitter, Facebook dan juga channel Telegram kami serta tentunya subscribe channel YouTube Tips Pajak Media. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jika masih ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu, semoga sehat selalu dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.